بخير المولود أشهد أن لا إله إلا الله الملك الموجود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سر حياة الوجود وسبب الأعظم لكل موجود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الموعود وبعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقربكم مني منزلة أكثركم علي صلاة وقال أيضا يحشر المرء مع من أحبه. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati, seluruh keluarga besar Musalla Al-Mukarramah, wabil khusus saudara Ramli dan jajaran DKM yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu Ustazah Sri dan para asatidzah pimpinan Majelis Ta'lim Al-Mukarramah, Ibu Ustazah Sahada dan para asatidzah lainnya yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para tokoh masyarakat, para sesepuh, Bapak Haji Abdul Karim, Bapak Ibrahim beserta keluarga, dan para Bapak Haji, Ibu Hajah, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rekan-rekan pemuda, tukang gebuk, tim hadrah yang mudah-mudahan juga senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah sehatkan lahir batin kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah usir corona, dan semoga pulang diampunin dosa, segala hajat kita terkabul, dan semoga hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yang pada malam hari ini kita ikut bergembira atas kelahirannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kala nanti kita ada di bawah benderanya, mudah-mudahan kita ada di bagian rombongannya, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya, masuk surga bersamanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya hadir di tempat orang melaksanakan maulid,
Yang paling gembira adalah ketika ikut serta melaksanakan pembacaan marhaban, pembacaan berjanji, simtuturor, at-tiba, maulidul azan. Salawat-salawat itulah pengundang datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah inti dari kita melaksanakan maulid. Adapun saya ceramah tambahan doang. Yang intinya tadi pada saat kita melaksanakan marhaban, kita menceritakan kehidupan Rasul, zikrul anbiya, tanzilur rahman, nyeritain para nabi, turun rahmat Allah. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maulid memang adalah bicara tentang rasa senang, rasa gembira. Jadi yang namanya maulid di mana-mana selalu harus dibawa senang dan gembira. Alhamdulillah tadi jedar-jedirnya ada. Nah kalau kita baru petasan di Palestina mah pakai senapan kalau di Palestina. Kita mah baru petasan. Itu bukti kegembiraan diungkapkan. Kegembiraan ketika ada yang dilahirkan manusia yang terbaik, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kalau ada yang lahiran, ibu senang apa sedih? Misalnya cucu ibu lahir, senang apa sedih? Senang, bikin status. Alhamdulillah, cucu dia lahir. Ada yang nanya, apaan? Ya manusia. Senang. Siapa juga dikasih tahu. Saking gembiranya karena dilahirkan seorang anak, seorang cucu, senang. Padahal nanti itu neneknya bakal jadi MC. Ngomong, cucu gaji orang jelas. Gembira, jangankan kita yang gembira, Allah gembira. Allah gembira. Setiap 1/3 malam, 2/3 malam, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Yanzilu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunia. Turun Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia 2/3 malam. Kira-kira jam berapa itu ya? Dari jam 2 ke bawah. Itu turun Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Dan itu katanya bertepatan dengan dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keterangan itu tidak ada di zaman-zaman Nabi sebelumnya. Berarti Allah memperingati maulid itu tiap malam. Kalau kita ngasih makanan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu ijabah. Kata Allah dari langit, hal min sa'ilin wa hal min mustaghfirin. Hal min sa'ilin, ada enggak yang mau minta? Ada enggak yang mau istighfar, minta ampun? Ayo, aku kasih malam ini. Kata Allah, yang dipanggil mall. Yang dipanggil mall. Pada bangun nyari rokok, ngopi. Ada ibu-ibu bangun beser, yang dicolokin bahas.
memperingati Maulid, maka kita bergembira. Oleh sebab itulah tadi ayat yang saya baca, di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah kita gembira. Dan itu lebih baik dari apa yang kita punya di alam dunia. Dimaknai oleh ulama rahmat Allah itu dengan kalimat dan ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita alhamdulillah gembira, asik. Tadi kita marhaban marhaban ya Nur Aini, marhaban marhaban ya Darus Aini, marhaban ya Nur Aini, marhaban 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 ya Darus Aini, marhaban marhaban. Apa artinya, Bu? Oh, menang. Marhaban itu lega, selamat datang. Jadi kalau orang marhaban itu, kalau ada yang datang kita senang, kita gembira, nyambutnya marhaban, ahlan wasa. Itu. Jadi kalau ibu kedatangan tamu nih, ibu senang dia datang, itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya marhaban. Marhaban gitu. Ada yang lagi utang, ibu udah datang, senang orang kira-kira. Nutup pintu. Marhaban namanya, ya Nural Aini, wahai kesenangan mata. Kenapa? Karena ini bicara cinta. Berjanji simtud dolor, itu syair-syair itu dibuat dan dibikin oleh ulama karena sedang jatuh cinta. Burdah itu diciptakan oleh Imam Busiri pada waktu dia sangat cinta kepada Rasul, kepada Nabi. Pada waktu itu dia sedang sakit, mati sebelah badannya. Lalu dia baca salawat burdah, dia tulis itu salawat burdah, yang dimana di dalam salawat itu bukti cinta dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta kepada Allah, malamnya dia mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipakaikan dia dengan selendang Nabi, maka pagi-paginya sembuh dari penyakitnya. Makanya sering baca salawat supaya sehat. Ada cerita begini, Nabi Adam, kenal Nabi Adam? Kenal di mana? Namanya kenal ya. Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya orang, mbahnya orang. Nabi Adam tingginya 30 meter. Nabi Adam. Nanti kita ini kalau masuk surga tingginya segitu, 30 meter. Lanang juga apalagi, gak bisa dibayangin segede apa kolor. Nabi Adam, bayangin kolor. Nabi Adam. Nabi Adam begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan dari tanah, dari tanah. Kita kan memang asalnya dari apa? Tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kita hidup di atas tanah, mati masuk dalam tanah, di akhirat dibangunin dari dalam
tanah, bikin rumah di atas tanah, kerjaannya jualin. Ini kalau punya. Maka Nabi Adam begitu dia jalan, itu malaikat di belakang banyak benar pada ngintilin. Ngintilin, ikutin. Ya Allah, Nabi Adam ngalor, malaikat pergi ngalor. Nabi Adam ngidul, malaikat ngidul. Terus aja kemana Nabi Adam pergi selalu diintilin. Ikutin. Kalau arti ikutin. Kemudian Nabi Adam nanya kepada Allah, ya Allah, kenapa itu malaikat ngikutin saya terus? Akhirnya kata Allah, karena di tulang sulbimu itu ada cahaya. Ada cahaya terang itu di tulang sulbi. Tahu tulang sulbi? Tulang rusuk. Ya, kalau benih laki-laki itu ada di tulang sulbi. Kalau benih perempuan dari tulang dada. Nah, itu bedanya. Ya, makanya bapak mah gendong, mak dukung. Kemudian kata Allah, itu dalam tulang sulbimu ada cahaya. Kata Nabi Adam, ya Allah, pindahkan cahaya itu di depan saya, ke bagian depan. Akhirnya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kedua mata Nabi Adam. Ini di sini. Terang, malaikat yang tadinya di belakang pindah ke depan. Itu Nabi Adam dipelototin sama malaikat. Kata Nabi Adam, ya Allah, tetap orang kelihatan ini, mana cahayanya. Lalu dipindahkan oleh Allah cahaya itu di bagian kuku Nabi Adam, kuku tangan, jempol Nabi Adam. Jadi kalau orang 30 meter jempolnya segede apa? Ibu paling bisa ngukur. Dipindahin di kuku karena waktu di surga ini kulit kita beningnya kayak kuku. Jadi kalau ibu nanti masuk surga, ya beningnya kayak kuku, kulit ibu. Tuh, wajah juga begitu. Wajah putih apa bersih? Bersih. Kalau bersih mata orang itu orang bersih. Gigi putih apa bersih? Ya kalau bersih ngompong. Kalau ada gigi pisan. Kalau gigi itu putih, wajah putih. Kan ibu sering doa, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku. Itu bukan bersih, bersih mah lempeng baik. Nah ternyata di kuku Nabi Adam bagus benar itu cahaya, indah betul itu cahaya. Maka akhirnya Nabi Adam mencium cahaya itu. Ya Allah, ini cahaya apa? Itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi. Nabi diciptakan dari cahaya. Tuh. Karena Nabi berasal dari cahaya. Kata Allah, khalaqtu Muhammadan min nuri. Aku ciptakan Muhammad itu dari cahayaku, kata Allah. Maka diciumlah oleh Nabi Adam tuh kedua jempol tangannya, lalu diusapkan ke matanya, mata kanan, mata kiri. Maka kata ulama, siapa orang yang begitu mendengar suara azan lalu
kalimat nyampe pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, maka dia satukan jempolnya, dia kecup, lalu dia berdoa, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah, maka nanti matanya tidak akan sakit dan tidak akan buta selama-lamanya. Jadi kalau ada yang muazin nyampe pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ibu jempol satuin, cium sambil baca doa, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah. Lalu usapin di mana? Mata kanan dan mata kiri. Insya Allah matanya akan selalu sehat, tidak akan buta selama-lamanya. Kan mata kita makin tua kira-kira makin awas, makin lamur. Makin lamur, ngelihat tuh udah rada-rada kabur gitu, kecuali ngelihat tuh duit mah kagak ada lamurnya kayaknya. Ya Allah, tuh begitu doanya, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdillah atau Abdullah, maka insya Allah mata kita akan sehat. Amin ya Rabbal. Itu makanya maulid itu bicara cinta, maulid bicara cinta, karena ulama mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi lewat goresan-goresan syairnya. Ya kan kalau bahasa cinta mah kadang-kadang gak dimengerti sama akal kita, Bu. Ya, orang kalau lagi jatuh cinta kan ngomongnya kayak apa tahu? Eplong. Tahu eplong? Kayak apa tahu? Engkaulah bidadariku. Kata yang perempuan, kau Arjunaku. Aku rasa-rasanya tidak bisa hidup tanpa dirimu. Kalau yang luar dengar begitu paling bilang pret. Tapi kalau yang muda memang sedang masanya, memang sedang jatuh. Makanya kalau jatuh cinta semua juga orang gembira orang jatuh cinta mah. Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Kalau jatuh tempo mah gelisah ya. Iya namanya jatuh cinta orang gembira. Ini bukan pernah muda dulu. Ya Allah, dulu mah kan bukan kayak sekarang pacaran. Ya dulu pacaran ketemunya juga. Ya Allah, ngelihat celananya lagi dijemur juga. Kemarin dipakai. Ngerata dari jauh ya. Atau ngeliat genteng rumahnya aja kadang-kadang. Rasa-rasanya itu kan namanya orang sedang jatuh cinta, begitu ya, memang bahasanya begitu. Al-miskuba lama takarna Rasulullah wa nurullahi nurullah lama hadurna atasahara. Kan begitu semuanya. Tuh, ketika itu misik kastur itu melimpah ketika diceritakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memang bahasa cinta. Maka kita wajib gembira ketika diadakannya maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun tempat, siapapun orang dan dimanapun tempat yang diadakan maulid,
maka apa yang ada di situ diliputi rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanan tadi saya bilang, jangankan gede-gede, sebutir beras aja, nasi aja, insya Allah itu ada pahalanya. Nabi kan wasiat sama Fatimah. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, setiap biji gandum yang kau cuci dan kau masak, maka satu biji gandum itu Allah berikan 10 kebaikan. Ibu kan sebutir beras, masak berapa liter? Ya Allah, tinggal hitung doang itu. Itu bukan dalam acara maulid, apalagi kalau dalam acara maulid peringatan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah makanya kita ingin menunjukkan rasa cinta. Kira-kira ibu kalau ditanya cinta orang mana? Cinta orang mana? Cinta. Iya kan? Rasa cinta. Nyambung sama ibu. Itu. Tapi Nabi bukannya cinta lagi sama kita, sayang. Nabi sayang. Emang apa bedanya cinta sama sayang? Kalau cinta melihat kesempurnaan, kalau sayang melihat kekurangan. Ya, Nabi siapapun umatnya, mau ibadahnya dikit, mau cinta sama nabinya dikit, mau bacaan salawatnya dikit, tetap Nabi sayang. Nabi satu hari ngumpul dengan sahabatnya. Kata Nabi begini, wahai sahabatku, aku rindu, aku rindu. Kemudian kata sahabatnya, rindu sama siapa Rasul? Dengan keluargaku. Kami nih Rasul. Kalian sahabatku, bukan keluargaku. Siapa yang menjadi keluargamu ya Rasul? Mereka adalah orang-orang yang lahir setelah aku tidak ada, belum pernah bertemu dengan aku, ngelihat wajahku belum, tapi mereka beriman kepadaku. Itu keluargaku. Ibu pernah ketemu sama Nabi? Belum. Mimpi? Mimpi juga bermacanmu. Ngos-ngosan kalau pulang bangun tidur. Belum ketemu dengan Nabi, tapi Nabi mikirin kita. Emang siapa yang dicariin oleh Nabi pada saat beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi nanya, wahai Jibril, bukannya saya tidak mau pergi ngadep Allah, cuman saya pengen ada jawaban. Apa jawab pertanyaannya? Wahai Jibril, tanyakan kepada Allah. Saya pengen ada jaminan bahwa umat saya nanti akan masuk surga duluan. Walaupun lahir paling belakang, pengennya masuk surga duluan. Nabi minta begitu, sehingga kata Allah, wahai Jibril, ceritakan kepada Muhammad, sampaikan, aku harapkan surga kepada umat lain sebelum umat Muhammad masuk ke dalamnya. Mau masuk surga? Mau? Kapan? Sekarang apa nanti aja? Kali mau sekarang. Ya Allah, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri.
pakai amal sendiri. Tapi apakah amal kita cukup buat masuk surga? Ya Allah, rata rasanya amal kita belum cukup buat masuk. Tapi kan kita pengennya ditarik, Nabi itu semari. Makanya walaupun antrian panjang itu ngantri panjang, udah panas, berdesak-desakan. Kata yang jaga, ibu sini duluan, enak kan kalau gitu? Ya Allah, diduluin. Nanti di padang mahsyar kita sedang berdesak-desakan, manusia miliaran, panas matahari. Kemudian kata malaikat, seluruh umat Nabi, ayo masuk surga. Yang penting nyantelnya kepada Nabi. Yang penting bisa berdekatan dengan Rasulullah. Makanya tiap bacaan salawat dianterin, ya Rasul ini dari Fulan bin Fulan, ya Rasul ini salawat dari Fulan bin Fulan. Kita dianterin tuh salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, aqrabukum minni manzilatan, orang yang paling dekat dari kalian tempatnya dari aku, aksarukum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi kalau ibu makin banyak bersalawat kepada Nabi, maka itu tempatnya paling dekat dengan Rasul. Karena doa yang lain belum tentu dijabah, ibu. Kita minta doa kepada Allah yang lain belum tentu dijabah. Tapi kalau salawat dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doa yang lain meminta rezeki, ya Allah, udah seminggu seret-seret baik. Doa terus. Tapi kalau bacaan salawat langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima. Maka disinilah kita bangga menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi sayang sama kita. Tuh, tadi bedanya. Kalau cinta melihat kesempurnaan, tapi kalau sayang melihat kekurangannya. Tuh. Ibu sama suami sayang apa cinta? Sayang, berarti melihat kekurangannya. Makin kemari suami makin ganteng, makin jelek. Ya sama sama ibu juga, jelek. Tapi karena sayang ya tetap dipelihara, ya kan? Dipanin sama ibu, kopi dikasih kan? Iya, tanya bang, madang sama apa? Sama ayam, ku tangkepin ayam. Tetap ibu pelihara, tetap. Biar jelek juga, biar makin tua juga, karena sayang. Ya kalau mau ditukar tambah juga susah. Ini bisa tukar tambah sama kulkas 2 pintu. Badan ibu udah kayak 2 pintu kulkas. Laku. Nabi sayang, kata Nabi begini, ya Allah, umatku yang banyak dosanya ampunin. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati bani. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati bani wasami ummina tandi wa qobbalu wasami ummina tandi wa qobbalu dhunub Allah
lagi balik. Muhammad qala ya Rabbi, Nabi itu minta sama Allah, nanya sama Allah, su'ali ummati ba'di, nanti bagaimana umatku setelah aku nggak ada? Karena Nabi tidak panjang umurnya, hanya 60. Ya Allah, walaupun 63 berkualitas hidup Nabi memang banyak isinya, penuh. WA orang punya, Facebook orang punya, Twitter orang punya, IG, Instagram kagak punya. Tapi Nabi terkenal bener ya, sealam dunia. Ya Allah, kenapa? Akhlaknya ternyata, akhlak Nabi yang bikin orang terpesona itu adalah budi pekerti Nabi. Itu yang bikin orang tertarik dengan Nabi, Ibu. Walaupun orang wajahnya orang seberapa, ya pas-pasan itu, ya hidung emang pas-pasan, asal bisa napas doang. Ya apalagi makanya kalau dia lagi mampet, kesian dia. Pas-pasan mata, kadang-kadang pas-pasan riet dia bawaannya. Tapi kalau akhlaknya cakep, kita nggak ngeliat itunya. Ya Allah, dia mau orangnya baik bener, sopan bener. Ibu paling begitu, nggak pernah bilang jelek orangnya, tapi sopan, nggak begitu. Yang dikenang adalah akhlaknya. Tapi walaupun cakep, ya Allah Bu, cakep, cantik, tapi akhlaknya jelek, Ibu kan bilangnya begini, cakep, judes, ganteng, serigala, pinter, pelit, kan ada aja kurangnya. Nah akhlaknya, makanya Nabi ngajarin yang kita contoh adalah akhlak. Itu yang kita contoh, akhlak budi pekerti Nabi, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kepada Allah ya Nabi sopan benar sama Allah, nggak berani macam-macam Nabi. Tuh, sholat aja Nabi rapi benar, pakaiannya rapi, mau sembahyang, mau ketemu Allah. Ini kadang-kadang ada bapak-bapak bayang sarung doang, daleman oleh kita. Betul banyak. Nggak ngintip bapak lu kali ini. Ya Allah, ada ibu-ibu juga begitu, pakai mukena doang, daleman orang dipakai. Apa sopan sama Allah? Kagak sopan. Nabi mah sopan sama Allah, pakaiannya rapi, pakai wangi. Emang Nabi juga sudah wangi. Nabi itu orang yang super wangi. Jarak 100 meter itu wanginya Nabi udah kecium. Pasti sahabat nanya, tadi Nabi lewat sini ya, kenapa? Karena dari wanginya udah kecium. Kita mau lewat siapa bau ketek. Asal dia lewat banyak buah nyerempong, ya Allah, gua kadang-kadang ngul. Nabi mau wangi, ya Allah. Mau lagi dengan suami, mau dengan istri, mau dengan teman, selalu wangi, ya Allah. Ibu mah kadang-kadang kondangan doang wangi, arisan wangi, itu minyak wangi dari ujung kaki. Habis botol wangi. Lewat akhirnya di jalanan wangi, kata anak muda, ya Allah ibu, wangi bener kayak kuburan baru.
kuburan baru wangi kan? Ibu wangi bener kayak kuburan baru, kata anak muda begitu, wangi bener. Iya, kita kan memang bakal masuk mana mang? Kan ini penghuni kubur mah. Tuh, wangi benar. Bagian tidur sama laki mah. Basah. Fresh air. Minyak tawon. Kata lakinya sono pedes, ini pedes. Don tidur pakai altan, kata lakinya pakai nyamuk. Ya Allah. Ada orang yang begitu, ada kagak? Kalau udah tua memang nggak ngapa-ngapa, memang begitu. Tua mah, ya tua. Tua memang udah tahu balas sekarang. Kalau boleh kena angin bisa. Tapi Nabi mawangi. Tuh, bahkan ada sahabat yang kalau seandainya Nabi misalkan tiduran nih, Nabi di tempat panas, Nabi tiduran di balai luar depan rumahnya, Nabi tiduran. Itu ada ibu-ibu yang naruh baskom di bawah, nadangin apa? Keringat Nabi. Udah dapat, masukin di botol. Lalu buat wangi-wangian tiap hari tuh. Ibu mau nyoba sama laki ibu? Jangan begitu, laki ibu itu juga wangi dia juga. Nah iya, Nabi main tua. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau apalagi ibadah pakai minyak senang. Ada malaikat rumah namanya yang senang kalau ada orang sholat pakai wangi-wangian, dibantuin doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enak ibu kalau seandainya nih membayang di samping atau ngaji di samping ada yang pakai wangi, ibu senang apa enggak? Ya senang tentunya, ya Allah. Kalau yang pakai itu balasan tuh, makanya dari situ aja udah kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi wanginya. Makanya Siti Aisyah bu di mana-mana juga sama Nabi mah dipanggil ya Humairah, wahai pipi yang kemerah. Itu selalu begitu Nabi mah. Emang pipi Aisyah itu merah-merahan walaupun kagak pakai apa namanya itu blush on ya. Blush on, ada si on. Tetap yang merah. Dulu kan kagak belum punya, apalagi dulu mah belum ada yang begitu-begitu. Iya, ibu-ibu makan dulu udah ada tuh pipa dipakai. Benar. Ada. Kenapa? Karena setiap kali Nabi pulang dari mana-mana keringetan, selalu selendangnya tuh Aisyah diusapin di pipi Nabi itu yang keringetan, lalu diusapin di pipi Aisyah sehingga akhirnya kemerah-merahan. Tuh, itu caranya. Itu caranya. Besok nih suami ibu pulang aduk semen. Usap sama ibu, lalu ibu usapin di pipi ibu. Insya Allah ibu gundik. Jadi inilah makanya kalau nyeritain Rasulullah nggak akan ada habisnya bu.
Saking hebatnya, saking nikmatnya, dan saking indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi, kita tinggal bagaimana ngikutin sunnahnya. Karena orang yang akan menjadi orang yang dapat syafaat Nabi adalah orang yang suka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngikutin itu, ya. Ibadahnya ya kita dikit-dikit mah ikutin ya. Itu karena kalau ngikutin plak aja rasa-rasanya orang bisa, Bu. Nabi sholat maghrib rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Bisa orang ngikutin itu begitu? Bisa, cuma tinggal imam doang. Ya. Makanya Nabi mah gak nyusahin. Apa yang bisa baca, yang bisa silakan. Oleh sebab itulah maka bacaan surat hukumnya sunat bukan rukun. Yang rukun mah bacaan Fatihah. Kalau yang bacaan surat mah hukumnya artinya sunat. Ya apa yang ibu bisa? Bisanya kulu, yang lain teh kulu bolak-balik dulu. Rakaat pertama kulu, kedua kulu, nggak apa-apa. Malaikat kan jadi kagak capek, ngurusin, tinggal ngelontreng. Ini malaikat tuh ibu nenek. Maka dari situ, Bu, dari namanya saja, Bu. 1 Muhammad. Ada berapa huruf? Ada 4 nih. Makanya kata Nabi, kalau dalam hidup kita, dalam keluarga, tidak ada satupun anak cucu kita yang bernama Muhammad, berarti kita orang bodoh. Kenapa? Karena nanti begitu dipanggil di akhirat, irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, maka seluruh orang yang bernama Muhammad angkat kepalanya jika orang soleh dia. Oh, kalau ada anak ibu yang begitu, insya Allah ibu ke bawah nanti. Ini kadang-kadang nyari nama anak yang modern baik, buku kagak jelas, pengen gaya-gayaan doang. Ronaldo, kalanya petot. Allah, Ronaldo, Justin Bieber. Justin Bieber anaknya siapa? Justin Bieber. Oh, ibu penggemar penyanyi barat? Bukan, ini masih singkatan. Jaja sama Titin main di Ciputer. Jadi bapaknya Jaja, emaknya Titin, lahirnya di Ciputer, jadi Justin Bieber. Iya, ada lagi satu anak ibu siapa namanya? Jalidi. Dikit amat ibu namanya. Emang apa artinya? Iya, sekali jajan langsung jadi. Nah, Muhammad Bu, 1 huruf mim. Huruf mim Bu. Mim. Ibu kalau nulis mim kan kalau baru-baru mah kayak toge. Huruf mim. Mim artinya adalah manallah, anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Nabi itu anugerah dari Allah. Makanya kenapa kita bersyukur? Karena Nabi pemberian hadiah dari Allah buat kita. Nabi anugerah dari Allah, sehingga Allah muliakan kita dengan adanya Rasulullah. Sehingga seluruh Nabi rata-rata pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, enak benar umat Nabi Muhammad, umurnya pendek tapi masuk surga paling dulu, dosanya dikit, pahalanya banyak. Nah kita mah enak benar, 1 kebaikan 10 balasannya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa orang yang berbuat 1 kebaikan, maka Allah balas dengan 10 umat dahulu 1 kebaikan, ya 1 deh. Kita malah dikasih banyak. Bahkan kalau infak sedekah bisa sampai 700 kali lipat. Enak umat Nabi Muhammad.
umurnya pendek supaya dosanya nggak banyak. Kalau Nabi Nuh, coba bayangin Bu, Nabi Nuh 950 tahun usianya. Nah, kan panjang bener itu, kenyang bener itu. Ya Allah, kita mah Nabi aja cuma 63 tuh. Nggak tahu kita berapa ntar. Ya lokat cepet. Kayaknya susah buat sampai cepet mah. Rata-rata 60, 70, 80 udah kayak helikopter. Muter-muter doang, orang nembak-nembak. Udah orang guna. Tuh, jadi karena itulah maka bersyukur Nabi anugerah dari Allah. Yang kedua, huruf apa Bu? Ha. Ha itu adalah halimun li khalqihi. Nabi itu orangnya sangat sabar, santun namanya. Apa santun? Di atas sabar. Di atas sabar santun itu hampir tidak ada emosi sama sekali dalam hal-hal biasa. Ya kecuali kalau hal-hal yang berkaitan dengan agama, Nabi marah luar biasa. Tapi kalau dalam masalah hubungan dengan manusia, Nabi hampir tidak pernah bisa marah. Bayangin Bu, ditimpain pakai batu, giginya patah, darah muncul di bibir. Malaikat gunung nawarin, ya Muhammad kalau mau itu gunung saya lemparin ke sono. Kata Nabi, jangan. Jangan, mereka kagak tahu. Nah, kalau kita ditawarin begitu, udah dah, kan dari tadi lempar, mati kan dia. Itu enggak Nabi mah. Itu saking sabarnya Halim. Makanya kita diajarin suruh banyak sabar. Ibu kira-kira ngadepin anak repot kagak? Repot. Butuh ngadepin suami ya butuh sabar. Ngadepin tetangga sabar. Ya memang begitu. Kita dalam hidup sehari-hari kan memang harus banyak sabar. Maka Nabi ngajarin kita sabar. Insya Allah, innallaha ma'as, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau orang sabar pantatnya lebar. Iya, sabar Bu, sabar. Kita mah sabarnya masih ngitung. Sekali gua sabar, 2 kali gue masih bisa sabar, 3 kali habis gue lemes-lemes. Ya sabar. Huruf H. Huruf berikutnya apa Bu? Mim lagi. Mim itu artinya adalah mahis sayyi'at. Nabi itu bisa menjadi wasilah dihapuskannya dosa. Punya dosa kayak ini kira-kira banyak dosa kita. Jangan pernah ngaku tidak pernah punya dosa. Kita tuh dosa banyak, apalagi dosa mulut, dosa mata, banyak benar, banyak dosa kita. Maka dengan kita bersalawat itu gugur tuh dosa-dosa kita. Kita gugur dosa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima wal khatim lima nasiril haq bil haq wal hadi ila siratika wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi. Jadi kalau ibu baca salawat, insya Allah dosa-dosa gugur tuh. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Mahisayyi'ah. Nah, huruf yang terakhir huruf apa Bu? Huruf Dal, artinya adai ilallah. Nabi itu orang yang mengajak kepada Allah. Nah, kita tugas ibu nih di majelis taklim ngajak orang untuk ibadah kepada Allah. Itu berarti kita mewariskan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Nah kan kalau kita ngikutin apa yang dianjurkan oleh Nabi, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Mau bahagia tuh? Mau senang apa mau bahagia? Hah? Mau senang apa bahagia? Iya. Pokoknya sebenarnya kita nyarinya bahagia, bahagia. Kalau senang mah itu mah rata-rata jarang. Karena kalau senang kadang-kadang cuma lahiriah doang senang, batinnya menderita. Nah, itu senang namanya. Kalau pengen senang ibu kentut bawahnya seng, itu bunyinya senang. Itu nanti bunyinya. Mau nyoba kira-kira itu? Iya, pokoknya kalau kentut bawahnya seng itu nanti bunyinya senang. Pengennya bahagia. Kalau pengen bahagia ada 3 caranya. 1, jangan nyari tahu yang bukan urusan kita. Nah ini jangan nyari tahu yang bukan urusan kita. Ini kadang-kadang kita mah kepo, pengen tahu aja urusan orang. Akhirnya kita kepikiran sama kita, tuh kan? Padahal bukan urusan kita. Urusan kita aja banyak. Ngapain ngurusin orang? Nanti juga kalau ada urusan sama kita itu juga nyampe juga ke kita. Pokoknya jangan suka nyari tahu yang bukan urusan kita. Kemarin si Anu, gue dengar si Anu gimana itu. Ayo be ceritain desek orang tuh. Akhirnya hati kagak bahagia mikirin. 2, jangan suka ngelihat yang bukan lihatannya. Ya bu, jangan suka ngelihat yang bukan lihatannya tuh. Makanya kata Nabi kalau kita jalan nih di tetangga jalan, mata mah ke sono aja. Jangan panggil apa be diselidikin sama dia. Kadang-kadang kita jalan begitu nyampe si Anu udah punya Anu tadi gue lihat dalam rumahnya. Akhirnya ngerengek sama lakinya, emang lakinya orang punya duit pisan. Tuh, jangan bang tadi udah punya. Lu tahu dari mana ya tadi biasa liwat saya ngeliat ke sono kan. Tuh jangan suka ngelihat yang bukan lihatannya. Nanti akhirnya kita kurang bersyukur tuh. Kemudian yang ketiga, jangan suka ngitung rezeki orang. Ya, hitung aja rezeki kalau ngitungin rezeki orang ujung-ujungnya kita kagak mau bersyukur. Tuh. Tetangga hajatan kita yang hitung-hitung. Ya Allah, si anu hajatan enak bener. Maka oleh sebab itulah para ibu sekalian, Nabi sudah ngasih kita contoh yang luar biasa. Tinggal kita mengambil dan mempelajarinya, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu di mana kita, dan insya Allah Nabi pun selalu hadir ketika kita menyebut namanya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah sampaikan. Maka dari itulah pada kesempatan ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita hadir karena memang kita ingin diakui sebagai umat Rasul, kita ingin mendapatkan syafaatnya nanti, dan mudah-mudahan kita juga nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ibu sekalian, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, sekedar cerita tentang bagaimana kita menghormati dan mensyukuri dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi umat yang terbaik, umat yang kelak nanti akan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan, kehilapan dan kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.